Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ini podcast ke-98. Angkanya bagus. Karena ini juga angka zaman saya kuliah. Saya ilmu komputer UGM, angkatan 98. Yang lulus 2008. Iya, tepat 1 dekade. S1 saya itu 1 dekade. Karena itu saya ingin ceritakan tentang sudut pandang saya, kenapa saya sampai kuliah selama ini, kemudian karena berhubungan juga dengan podcast ke-96 yang sedang di-share di sosial media oleh teman-teman, yaitu seberapa penting kuliah untuk remote work. Teman-teman bisa nyimak di sana, jawabannya adalah nggak penting. Tapi tidak sesederhana itu ya, silakan disimak. Nah, di sini saya ingin ceritain dari sudut pandang saya, kenapa saya sampai bertahan kuliah 10 tahun, dan apa pelajaran yang bisa kalian ambil untuk jangan sampai seperti saya. Tentu ada nilai-nilai baik yang bisa teman-teman pakai, tapi tinggalkan yang 10 tahun ini, terlalu berat untuk orang tua. Jadi bahkan dalam sisi ini, saya merasa saya gagal sih sebagai anak, karena lulusnya 10 tahun, jadi orang tua juga kelamaan nunggunya, tapi saat saya lulus, orang tua udah bersyukur banget, senang banget. Oke, teman-teman, backtrack ke zaman saya SMP ya, atau SD deh, SD itu saya juara 1 terus sampai kelas 6. Nggak nyombong ya, karena memang kayak juga, karena orang tua saya sama gurunya baik-baik aja, jadi diplot agar juara 1 terus. Gampangannya, setelah saya SD lulus kuliah, saya tuh malas untuk jadi juara 1 lagi. Bagi saya nggak terlalu worth. Kemudian apa yang saya lakukan? Dengan saya lupa nem saya berapa, nem saya tinggi lah pokoknya saat itu, dan saya bisa dapat SMP favorit nomor 1 di Denpasar di Bali. Tapi saya nggak mau pilih SMP yang itu, saya milih SMP yang di sebelahnya, benar-benar di sebelahnya, seberangan jalan. Sebut aja ya, dulu saya di SMP 1 tuh, SMP 1 Denpasar itu favorit, kemudian sebelahnya itu SMP 5 Denpasar, non favorit. Bisa dibilang tempatnya anak-anak bandel deh. Jadi pada saat saya daftar di sana, skor saya itu paling atas, kemudian selat 4 poin baru yang nomor 2. Jadi saya beda banget deh. Jadi saat saya masuk ke sana, sama orang guru-guru SD juga ditegur dulu, dilarang dan sebagainya. Saat saya masuk ke sana, guru-guru SMP 5 juga heran, ngapain kamu ke sini? Kok nggak ke sebelah? Benar-benar di sebelah loh. Padahal SMP 5 itu saat itu ya, sekarang udah pindah ke Ubung. SMP 5 itu saat itu jelek banget, kecil, pengap, dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya sedih juga sih, kadang-kadang ya. Kenapa? Kadang ngeliat ke sebelah SMP 1, gede banget, favorit banget, dan lain sebagainya, sempurna deh, sempurna. Tapi kenapa? Apa yang saya lakukan? Ternyata ada manfaatnya saya kuliah di SMP yang slow ini, yaitu tanpa saya ngapa-ngapain, saya juara 1. Akibatnya apa? Akibatnya sekali lagi, saya punya waktu luang yang banyak banget. Nah, waktu luang ini pada akhirnya di sekitar beberapa bulan kemudian, di saat saya kelas 1, itu saya akan dapat ada kursus komputer yang masuk ke sekolah saya, ke SMP saya, dan nawarin kursus komputer bisa dibilang gratis, yaitu saya lupa berapa harganya, pokoknya 30.000, itu murah banget lah saat itu ya, jelas murah banget ya. Bisa dapat kuliah kursus komputer itu DOS, Symfony, dan lain sebagainya. Sebenarnya cuma DOS sama Symfony ya. Symfony itu seperti Excel, Google Sheet, tapi konsol. Kemudian ada satu lagi offeringnya, yaitu bebas menggunakan fasilitas komputer setiap hari dalam 7 hari seminggu, asalkan nggak ada yang pakai. Saat itu saya nggak tertarik, sebulan saya nggak tertarik, sebulan saya nggak masuk. Tapi kemudian sudah bayar tuh, rugi aja kan. Nah, kemudian saya masuk kelas pertama kali. Yang pertama kali yang saya terkesan, saya ngeliat ada benda namanya komputer. Layarnya hitam ya, konteksnya hijau. Kemudian dinyalain, masuk ke sistem operasi DOS. Kemudian ada perintah tree.exe.
perintah tree itu sampai sekarang terkesan banget dengan perintah tree. Teman-teman silakan deh masuk ke DOS perintah tree. DOS sudah nggak ada ya bagi yang punya VirtualBox. Coba bagian DOS ada perintah tree. Perintah tree itu isinya menampilkan directory dan file yang ada pada current directory. Kalau di DOS, kalau di Linux itu ls yang rekursif ya, supaya dimunculin semua elemen bawahnya dari folder itu. Itu ngebuat saya terkesan banget. Gambaran itu sampai sekarang masih terbayang. Itu ngebuat apa? Saat saya pulang, saya seakan menemukan jalan saya, yaitu aku harus mempelajari komputer. Apa yang saya lakukan? Saya mulai membaca semua buku tentang komputer di Tiara Dewata. Teman-teman yang dari Bali tahu nih Tiara Dewata. Saya baca semua, saya terkesan banget. Titik itu adalah titik saya bisa memahami kenapa saya ke SMP 5. Mungkin kalau saya ke SMP 1 saya nggak akan bisa seperti ini. Kenapa? Karena misalkan favorit tuh, jadi saya harus belajar lebih baik agar juara 1, ada tekanan juara 1. Di SMP 5 saya nggak perlu belajar banyak, udah juara 1. Dan saya punya waktu luang untuk belajar main-main dengan komputer. Nah, itu ngebuat saya luar biasa. Saya belajar komputer di SMP itu otodidak, karena sebenarnya kan materi cuma sampai simfoni, tapi saya pelajarin terus sampai pelajarin quick basic. Kemudian saat itu juga C, kemudian C++, Turbo Pascal, itu termasuk juga Turbo Pascal. Nah, tapi itu ngebuat mindset saya seperti ini. Saat itu saya menyadari setelah kuliah, setelah SD, SMP itu ada jenjang SMA, kemudian ada jenjang kuliah. Nah, saya ngira loh nih saat ini, wah berarti kalau aku di kuliah nanti yang yang jurusannya adalah komputer, aku akan benar-benar belajar komputer 100%. Wah, harapannya seperti itu. Kemudian saya semangat. SMP SMA itu saya lewati dengan bahasa pemrograman. Saya nggak ingat pelajaran SMP SMA itu apa, tapi saya ingat banget apa yang saya pelajarin secara coding, yaitu di SMA saya belajar C++, kemudian Java 1.6, Java 1.1 yang pertama kali, kemudian tahun 95 itu, kemudian saya mempelajari Java Applet saat itu, terus akhirnya saat mau masuk kuliah, saya baru menyadari, saya harus dapat kuliah di tempat yang paling favorit di Indonesia. Saat itu ilmu komputer cuma ada bukan dua, tapi yang pertama saya masih ingat. Pertama itu Informatika IPB, Teknik Informatika ITB Bandung. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu komputer UGM. Ada juga di ITS, kemudian juga Unibrau, sama Pajajaran kalau nggak salah. Tapi itu aja, nggak ada lagi yang lain. Sehingga di Bali nggak ada. Setelah mau saya di Bali, saya nggak akan kuliah. Saya harus ke LP3I saat itu, semacam D3. Akhirnya saya fokus kuliah. Gimana cara nembus kuliah. Padahal di SMA loh ya. Nah, tadi kan SMP saya SMP 5. SMA-nya SMA 3. Itu favorit. Nah, ini saya nggak bisa main-main. Saya main-main tapi akibatnya saya nggak masuk 10 besar. Agak shock. Tapi lama-lama itu ngebuat saya ternyata kuliah itu sekolah itu nggak penting-penting amat sih. Ya, asalkan kamu punya sesuatu yang kamu fokusin dan itu kamu benar-benar sukai dan kamu benar-benar menjadi profesional di sana, sekolah itu nggak penting-penting amat. Nah, dalam konteks orang tua harus senang juga ya. Saya itu orang tua sih udah nerima lah. Ya, soalnya sudah saya kelihatan ada prestasi di komputer, jadi orang tua bisa nerima meskipun saya nggak jadi 10 besar di SMA. Saat ini juga saya terapkan ke anak saya. Saya nggak terlalu mikirin anak saya jadi 10 besar. Asalkan dia benar-benar menguasai apa yang dia sukai di kuliahnya, di persekolahannya, that's fine. Nah, kemudian saya berhasil nembus UGM, tidak berhasil nembus ITB. Tujuan saya ITB, tapi sebenarnya saya tahu saya pasti nembusnya UGM. Akhirnya saya masuk di UGM. Nah, ini kesalahan fatal saat baru muncul, yaitu saya ngira saya akan belajar komputer secara sempurna. Ternyata begitu saya masuk UGM tahun 98, itu 1 tahun pertama saya hanya dapat mata kuliah Introduction to Computer, ITC, 1 tahun. Lainnya apa? Fisika, kimia, biologi, kalkulus 1, kalkulus 2. Yang membuat saya stres banget, kecewa. Setahun pertama itu saya kecewa banget dengan perkuliahan. Kenapa? Karena komputernya mana, codingnya mana. Akhirnya saya coding malah cuma diajarin Pascal saat itu. Dosen juga nggak ada yang ngajarin, karena yang asisten. Ternyata saya baru paham, meskipun kamu nanti kuliah. Ini sekarang ini menyambung dengan podcast 96 ya. Yaitu tentang kalau aku kuliah juga harus otodidak, buat apa aku kuliah? Nah, cara berbagi ini dua dekade sebelumnya, ya juga seperti itu. Saat itu saya kuliah,
saya otodidak semua, tetap saya otodidak. Kenapa? Karena kalau ngikutin kuliah, setahun pertama saya nggak belajar apa-apa loh. Saya nggak belajar coding sama sekali loh. Itu ya saya Pascal ya, berarti otodidak aja. Dosen itu nggak ngasih, ini loh tutorial Pascal pelajari. Nggak, itu cuma materi yang di praktikum. Tapi ini tergantung kampusnya, tergantung juga dekadenya ya. Sekarang dekade sekarang teman-teman mungkin udah langsung mungkin dengan Python dan lain sebagainya. Tapi saat itu saya teori banget, karena mungkin juga ini berhubungan dengan ilmu komputer yang UGM di bawah MIPA. Jadi muatan lokalnya adalah matematika. Oke, so itu ngebuat saya setahun pertama kecewa banget. Akibatnya apa? Akibatnya saya mencari sesuatu di luar kuliah, buat mencari proyek di luar kuliah. Nah ini tapi dosen sudah notice ya, sudah tahu, dosen tahu lah misalnya ada mahasiswa yang radang dablek yang punya skill di luar itu, akhirnya direkrut mulai garap proyek. Proyek pertama saya gagal. Proyek pertama saya adalah proyek perpustakaan di MIPA, kayak dipakai sekarang di UPT 2 dipakai. Tapi saya gagal yang ini. Saya akan ceritakan kegagalan saya. Saya gagal di kuliah saya yang ini, di proyek saya yang pertama ini. Kenapa? Karena saat itu mempelajarinya Delphi dan saya mempelajarinya Visual Basic. Saya dulu penganut Microsoftisme, jadi saya nggak pakai Delphi. Akhirnya saya dicoba belajar, akhirnya ternyata ada banyak kendala. Sebenarnya bisa sih codingnya, tapi saya harus merelakan, saya nggak bisa menyelesaikan dengan cepat, saya selesai. Nah, saat itu juga ada satu titik di mana proyek ini penting bagi saya, yaitu di titik ini saya mempelajari satu buku yang luar biasa penting, yaitu tentang Relational Database Management System dengan Microsoft Access. Ini ngebuat mindset pengembangan aplikasi saya sempurna, yaitu semua aplikasi sampai sekarang juga pada dasar adalah aplikasi basis data relational. Ada MongoDB dan lain sebagainya, tapi itu pada basisnya tetap aja relational. Sampai sekarang kepakai. Jadi ya kalau saya disuruh merangkum satu kuliah saya yang 10 tahun ini, ya saya lulus dari 2008, maka saya hanya menjawab satu buku itu aja. Relational Database Management System. Oke, ini proyek saya yang pertama yang gagal, tentang sistem informasi perpustakaan. Proyek kedua saya juga gagal, sistem informasi akuntansi. Sampai saya ke Jepara, sampai saya cuti kuliah 1 tahun, berusaha menyelesaikan tapi gagal. Gagal kenapa? Saya satu developer pertama kali mengembangkan aplikasi, berusaha menyelesaikan masalah akuntansi dan kliennya banyak, dan saya bisa menggunakan berbagai alasan ya, tapi harusnya ini teamwork dikerjakannya. Saya sudah kerjakan selama beberapa bulan, gagal, saya nyerah, saya sampaikan. Nah, 2 kali gagal ya. Jadi kamu bayangkan, kalau mau kamu tiba-tiba langsung sukses, nggak boleh. Saya 2 kali gagal di proyek pertama saya. Tapi yang ketiga sukses besar, yaitu proyek ini secara tingkat nasional itu bagus banget, yaitu dia di bawah Kemenristek dan bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM, Puspar. Di sini saya bekerjasama dengan Pak Danang Parikesit, Ketua Transportasi Indonesia sekarang ya. Saat itu dosen riset pokoknya. Mengembangkan aplikasi untuk analisa pasar, yaitu simulasi pasar antara Merpati Nusantara Airline dan Garuda. Sekarang Merpati Nusantara sudah nggak jalan lagi ya, tapi saya di situ saya ngebuat aplikasi, di mana aplikasi ini saya mempelajari Visual C++ 6.0 dalam waktu 1 minggu dan berhasil, dan bisa mengembangkan aplikasi yang kuat banget pakai Microsoft MFC, saya lupa mana ya, Microsoft MFC, saya lupa malah. MFC itu kalau salah Microsoft Fundamental Classes mungkin ya. Saya mengembangkan itu. Ini berhasil, oke. Tapi berhasil secara finansial, proyek juga berhasil diserah terimakan dengan bagus ke Merpati. Tapi ini ngebuat saya nggak fokus. Kenapa? Wah, ada dapat uang banyak. Dapat uang banyak ngebuat saya nggak fokus. Wah, akhirnya malah apa? Akhirnya setelah saya KKN, saya nggak berhasil menyelesaikan kuliah saya dengan cepat karena saya sibuk ngerjain proyek-proyek luar yang menghasilkan banyak duit. Oke, sampai kapan? Sampai saya nikah, punya anak 1 tahun, baru saya lulus kuliah. Ini saya lulus kuliah, saya bersyukur ke istri saya. Kalau istri saya nggak cerewet, nggak SMS dosen, pembimbing saya, Pak Tri Kuntoro Priambodo, kemungkinan saya nggak akan lulus kuliah. Kenapa? Karena saya sibuk kerja saat itu di Gama Tekno. Kemudian tiba-tiba ada SMS dari dosen pembimbing saya, kok cepat kesini? Istri baru SMS saya, nanyain progres. Ya udah, saya selesaiin aja. Nah, akhirnya kesimpulan teman-teman, saya bisa berhasil 10 tahun, cerita yang banyak. Moral of the story-nya adalah sebenarnya sangat mengatakan, kalau saya berani mengatakan kuliah itu nggak penting untuk remote work, itu karena ada basisnya.
Tapi kalau saya tidak akan pernah berani mengatakan kuliah nggak penting tanpa ada embel-embelnya. Karena kuliah itu terpenting dengan kepentingannya masing-masing. Contoh seperti ini. Bagaimana kalau kamu kuliah itu memang tujuanmu adalah untuk memperkaya dirimu sendiri. Itu penting banget. Memperkaya itu berarti membuat kamu dewasa, membuat kamu punya kepemimpinan, membuat kamu bisa bergaul dengan lebih banyak. Beda loh ya wawasan teman yang kuliah sama wawasan teman yang SMK, SMP. Beda loh wawasannya. Dengan dalam konteks yang lulusan SMK, SMP, SD ini tidak bergaul, tidak mengembangkan ke jaringan kerjanya. Ini masalah lagi. Misalnya kamu di desa nih, kemudian kamu dengan motivasi saya, oh kalau gitu nggak usah kuliah. Tapi kamu nggak kuliah pun, kamu cuma di desa aja, nggak belajar, nggak pakai internet juga, cuma seputaran kampungmu aja, ya wawasanmu nggak akan berkembang. Itu sayang banget. Tapi kalau kamu masuk kuliah dalam konteks mengembangkan wawasanmu, mendewasakan dirimu, membuat khasanah pemikiranmu itu berkembang, itu bagus banget, bagus banget. Kamu akan bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi. Kuliahkan pendidikan tingkat tinggi. Itu penting banget. Kamu akan ngerti apa itu research. Kamu ngerti apa itu model. Kamu akan ngerti apa itu menarik kesimpulan. Kamu akan ngerti bagaimana cara memvalidasi model. Ini hanya ada di kuliah. Oke. Kemudian, kalau kita kembali lagi ke backtrack. Misalnya, Mas, kalau aku cuma kuliah dalam konteks untuk kerja gimana? Nggak usah. Benar, kalau kamu cuma mikir kuliah dalam konteks agar bisa dapat pekerjaan, mindsetmu salah. Kalau kamu menggunakan mindset ini, akan betapa banyak ribuan mungkin orang yang pengangguran terselubung, yaitu S1, S2, S3 tapi hanya bisa jadi driver Gojek misalnya. Itu banyak sekali dan sering saya dapati. Saya kalau naik Gojek itu saya sering ngobrol-ngobrol, ternyata dia bapak ini S1 kemudian bapak ini sudah ya pendidikan tinggi lah, bukan sekedar SD, SMP, SMA, tapi udah tingkat tinggi, udah kuliah juga UGM juga, tapi dari driver Gojek. Ini disebut pengangguran terselubung. Kenapa? Dan kamu nggak bisa menyalahkan kalau gitu kuliah itu nggak ada gunanya. Iya, kalau dalam konteks kamu hanya kuliah untuk mencari pekerjaan, zaman sekarang itu mindset yang salah. Kenapa? Karena terjadi disrupsi pendidikan. Jadi pendidikan itu sekarang ini seperti menghilangkan middleman. Middleman itu seperti ini. Zaman dulu ya orang mau jual mobil ke pelanggan, kemungkinan harus susah banget, harus ada maklar mobil ya kan, atau maklar tanah. Kalau sekarang gimana? Tinggal post di Facebook antara kamu dengan penjual dengan pembeli, pakai platform ketemu. Pendidikan sekarang juga seperti ini. Kenapa? Tinggal kamu di depan komputer connect sama tutor dari India, kamu bisa belajar, ya kan? Disrupsi pendidikan seperti ini. Jadi middleman nggak ada. Middleman itu apa? Nggak ada bangunan gedung kuliah, nggak ada dosen yang mengarahkan. Kamu bisa langsung masuk ke ketemu dengan sumber ilmunya. Jadi kalau kemarin ada di podcast ke-96 tentang saya mengkritisi orang yang mengatakan tujuan saya kuliah kan mencari ilmu dari dosen. Itu salah. Dosen itu tetap bukan pemberi ilmu, dia hanya membuka wawasanmu untuk memberitahu ini loh semua ilmu yang ada di internet, ini loh cara kamu belajar lebih baik, ini loh jalannya. Jadi seperti kalau film Matrix, seperti Morpheus, saya menyampaikan ke Neo, aku hanya bisa menunjukkan jalannya, pintunya, tapi hanya kamu yang bisa melewati pintu itu. Kamu nggak bisa mengatakan, kok aku nggak digandeng? Itu mah zaman SD, SMP, boleh deh, SMA seperti itu. Kuliah, kamu nggak digandeng, kamu dilihatin jalannya, sudah dilempar. Supaya kamu bisa survive sendiri. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah kuliah, saya juga tidak bisa mendikte sebaiknya bagaimana kamu kuliah. Ada yang teman-teman yang fokus ke IP tinggi, dan akhirnya kuliah, setelah saya kuliah juga bagus, jadi manajer, jadi founder, dan lain sebagainya, itu ada juga. Tapi sehingga saya nggak bisa mengatakan seperti ini, kuliah itu jangan mikirin IP aja, yang penting pengalaman. Nggak bisa seperti itu juga, karena ada begitu banyak jalan hidup yang tiap orang akan punya jalan kebenarannya masing-masing. Kalau saya jelas bukan IP. IP saya 3,19, lumayan lah ya. Tapi IP sebaiknya 3, lah. Biar nggak terlalu rugi-rugi amat. Tapi juga sebenarnya jangan seperti ini. Pokoknya, saya akan memberikan satu guideline. Pokoknya, jangan pernah hidup perkuliahan dengan mindset yang nggak berkembang dari zaman kamu SMA. Itu aja masalah. Itu aja pegangan saya. Kalau kamu sudah berkembang, mengembangkan mindset selama kuliah, itu sudah bagus, kamu sudah berhasil. Mengembangkan mindset seperti apa? Maksudnya seperti ini, misalnya kalau kamu dulu hanya berpikir untuk kuliah, kerja, kehidupan.
Udah selesai. Tapi kalau kamu bisa mengembangkan mindset kuliah, kamu ngelihat ada fenomena sosial, kamu berusaha membantu fenomena sosial ini untuk diselesaikan, ketimpangan sosial, kamu bisa kontribusi, kamu bisa membuat hal yang lebih besar, yaitu bisa memberi kontribusi untuk bangsa misalnya, atau kamu benar-benar punya mindset pembaharuan, yaitu aku tahu aku bisa melakukan sesuatu yang penting untuk bangsaku, tapi kemudian kamu bangun sistemnya. Nah itu bagus, itu berarti ada pengembangan mindset, pengembangan wawasan. Tapi kalau kamu sekedar SMP, SMA, kuliah mindset itu nggak berkembang, yaitu kamu cuma sekedar SMP, SD, SMP, diajari mata kuliah, kemudian dikasih ujian, kamu nyelesaikan nilai A. Kuliah juga seperti itu nggak ada artinya kuliahmu. Nanti kamu cuman akhir kita akan menjadi bangsa yang gitu-gitu aja. Oke. Nah, satu lagi teman-teman, tadi saya mengatakan kuliah saya kan yang 1 tahun itu saya kecewa ya. Itu dulu ya, 2 dekade yang lalu. Sekarang UGM sudah bagus banget. Semua kampus sudah deket lah. Gap antara industri dengan kuliah sudah mengecil. Tetap ada, sudah mengecil. Sekarang misalnya saya lihat, saya nyebut aja Mas Setia Budi, dosen di Maranatha Surabaya atau Bandung, saya lupa. Itu sudah punya channel Indonesia Belajar. Udah puluhan ribu subscribernya, viewernya udah banyak. Itu bagus banget. Dosen seperti ini, dosen yang akan bisa membuat mahasiswa connect up to date dengan kondisi IT terkini. Jadi dia tidak membuat mahasiswa ada di balik layer-layer, tembok-tembok yang tebal, tapi dekat dengan sumber ilmu. Sumber ilmu sekali lagi bukan dosen, sumber ilmu ya internet. Sekarang sumber ilmu itu di internet. Nah, kemudian teman-teman, apapun yang saya sampaikan tadi tentang disrupsi pendidikan, kuliah bisa memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, tapi tetap satu kata, manfaat kuliah yang paling utama itu adalah untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan pernah melupakan ini. Jangan pernah kamu egois dan sekedar, yang penting aku kerja, nggak usah lulus kuliah. Enggak loh, orang tua akan tetap senang kalau kamu bisa pakai toga hitam, ya kan? Kemudian dirias, masuk ke gedung, apa namanya? Gedung manten. GSP UGM tuh, gedung Sabah Pramana UGM itu emang gedung untuk wisuda, tapi jadi juga gedung untuk manten. Nah, bisa masuk ke gedung Sabah Pramana. Bagus lagi kalau setelah itu kamu sudah gandeng calon istri, ya kan? Atau kalau saya sudah istri dan anak 1 tahun. Lebih istimewa. Oke teman-teman, ini mungkinan podcast yang paling panjang. Saya ingin menyampaikan bahwasanya, sekali lagi, kehidupan itu nggak ada patokan pastinya. Saya ulang lagi, saya nggak mungkin mengatakan kuliah itu penting atau nggak penting. Tapi saya bisa mengatakan kuliah itu penting kalau ada beberapa faktornya. Yaitu kuliah saya, dalam konteks waktu saya mengatakan kuliah nggak penting. Tapi dalam konteks kebahagiaan orang tua itu penting banget. Dalam konteks menambah wawasanmu itu luar biasa signifikan. Oke teman-teman, saya ingin nambah lagi, tapi nanti aja. Intinya adalah saya kuliah 10 tahun, itu hampir ngelewatin semua presiden kita, kecuali Pak Harto. Pak Harto turun, saya baru masuk. Jadi saya ngelewati Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, dan Jokowi. 5 presiden, hampir 6 presiden ya. Jadi jangan ditiru teman-teman. Sekarang kan kalian kuliah 7 tahun, udah otomatis DO. Kalau saya dulu masih bisa negosiasi. Saya dulu ingat wisuda saya urutan kelima paling depan. Bukan paling pintarnya itu, paling lambatnya. Jadi paling depan itu paling lambat. Yang paling depan itu sudah 12 tahun. Nah, kalau saya 10 tahun. Lumayan lah, lebih menang 2 tahun. Jangan ditiru ya. Oke. Teman-teman, terakhir sih kalau tentang skripsi, itu penting banget. Kalau kamu skripsi, sebaiknya kamu membuat skripsi yang bisa kamu proyekkan. Yaitu, kamu sekarang nih ngelihat, sekali lagi ya, langsung aja ya, jangan skripsi topiknya sentimen analisis. Jangan skripsi topiknya machine learning sentiment analysis, udah boring banget, sudah terlalu banyak orang buat seperti itu. Coba deh buat, nah bahkan kamu bisa buat aja aplikasi e-commerce, buat aja aplikasi mobile yang ada back-end-nya, ada kliennya, kemudian ada login, sign up, ada transaksi harian, bahkan ada sampai payment. Itu bagus. Kenapa? Kamu akan bisa menggunakan ini di aplikasi nyata. Jadi sekali lagi, gunakan skripsi untuk sarana membuat kamu mempersiapkan portofoliomu yang akan dipakai untuk menembus remote work. Oke? Thank you dan semoga bermanfaat.